Debat Capres 2024 sudah memasuki babak akhir. Ketiga calon presiden mampu memberikan program-program terbaik dari sektor kesehatan, perlindungan terhadap perempuan hingga tenaga kerja di luar negeri. Dalam debat tersebut, ketiga calon presiden yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terlihat sangat tenang dan mampu memaparkan program-program mereka. Di balik gegap gempita debat dan masa kampanye ini, ada polemik di balik debat Capres tersebut. Sang presiden yang dinilai tak boleh berkampanye oleh sebagian netizen. Lantas, bagaimana performa mereka di atas panggung? Apa hal-hal unik yang terjadi dalam debat tersebut? Bagaimana ekspresi masing-masing capres dan cawapres? Apakah presiden terpilih boleh berkampanye untuk calon yang didukungnya? Is the true story of it? Capres Paslon 01, Anies Baswedan dalam visi misi dan program kerja dalam debat Capres kelima menyampaikan komitmen Amin. Ia mengatakan persoalan terbesar Republik Indonesia adalah ketimpangan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Di bidang ekonomi, Republik Indonesia dikuasai segelintir orang, oleh karena itu kekuasaan dibangun harus membawa gagasan untuk bisa mengatasi persoalan terkait pendidikan, kesehatan. Dalam debat Capres tersebut, nomor 1 yaitu Anies Baswedan juga menyampaikan 3 janji program kepada seluruh perempuan Indonesia jika dirinya terpilih menjadi presiden nanti. Mantan Gubernur DKI itu menyampaikan ketiga programnya yaitu perlindungan, kesetaraan dan kesejahteraan. Anies memaparkan lebih lanjut, dalam 8 tahun terakhir ada sekitar 3,2 juta kasus kekerasan terhadap perempuan. Salah satu hal menarik dalam penyampaian visi misi Amin, Anies Baswedan menyelipkan bahasa isyarat ketika mengatakan, waktunya perubahan. Kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak, saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, Republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi Republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika Republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan Republik untuk semua, bukan mendirikan Republik problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? 1, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya. Karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nilas saplasna.
konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Lain wabarakatuh. halnya dengan calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengucapkan pidato penutupnya dalam debat Capres kelima yang digelar di Jakarta Convention Center Ahad lalu. Dia menjelaskan salah satu proyek strategisnya sebagai Capres nomor urut 2 ini, yaitu memberikan makanan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Sebab, kata dia, hal tersebut diyakininya bakal menghasilkan dampak ekonomi. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, minimal sekitar 1-2-5%. Dalam pidatonya, ia juga bersama calon wakil presiden, Cawapres-nya, Gibran Rakabuming Raka, mengapresiasi rivalnya, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang ikut serta dalam kontestasi pemilu. Menurutnya, seluruh kandidat memiliki niat yang baik dalam memajukan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan bangsa Indonesia, terutama adalah kerukunan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhaimin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, manakala Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju atas izin Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, menerima mandat dari rakyat, kita akan jadi pemimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berjuang, bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia, semua presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka telah menjaga republik kita. Sekarang kita menikmati, tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Kita sekarang fokus, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah kelaparan, musuh kita adalah kesulitan rakyat, harus kita atasi.
kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capres 03, Ganjar Pranowo dalam closing statement juga mengungkapkan bahwa 5 tahun lalu, Jokowi ingatkan jangan pilih calon yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Ia mengaku bahwa ia sependapat dengan Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih calon presiden yang melanggar hak asasi manusia, berpotongan diktator, hingga punya rekam jejak masalah korupsi. Ganjar mengatakan, pesan itu disampaikan Jokowi 5 tahun lalu saat menjadi calon presiden pada pemilihan presiden, Pilpres, 2019. Bu yang sangat saya hormati, saya dan Pak Mahfud punya 3 janji. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Kenapa ini harus saya sampaikan? Selama kita berkeliling, kita mendengarkan baik-baik apa yang rakyat sampaikan. Mereka sampaikan, saya catat dalam 3 hal. Yang pertama, bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi, mulai dari pendidikan yang tidak inklusi, lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang, atau barangkali bagaimana 1000 kehidupan pertama untuk mencegah stunting itu mesti betul-betul dilakukan agar bangsa ini punya investasi besar terhadap SDM yang ada di Indonesia. Itu janji yang harus ditepati. Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang dan kemarahan rakyat kemudian muncul, lalu mereka menjadi apatis. Dan kali ini beri suara Anda kepada calon yang konsisten, yang visioner, yang mampu mendengarkan rakyat, negarawan, reformis, dan tidak punya persoalan. Selanjutnya, kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statementnya sangat terbuka, menguasai 1/3 kekayaan Indonesia. Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu. Dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan baik. Dan jangan biarkan KKN subur kembali di Indonesia. Kita mesti tegas untuk menegakkan hukum. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan, dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan, agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji, bersama Pak Mahfud jika terpilih bersama Pak Mahfud memimpin Republik ini, kami tidak akan mengecewakan rakyat. Rakyat merupakan sumber energi kami, ruang-ruang terbuka yang mesti diakomodasi. Mereka adalah detak jantung kami. Mandat rakyat adalah amanah suci buat kami. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai sebuah era baru Indonesia, era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan. No one left behind. Dan kita memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul. Dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan inspirasi, menitipkan harapan kepada pundak kami berdua untuk memilih nomor 3, Ganjar Mahfud. Dan insya Allah Indonesia pasti lebih baik. Terima kasih untuk kawan-kawan partner saya, pasangan nomor 1 dan 2. Kami senang hari ini kita bisa berdiskusi, bisa berdebat, dan kita berada pada posisi yang sama-sama saling menghormati. Terima kasih rakyat untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Wasisto Raharjo Jati menilai, debat Capres terakhir berlangsung kurang greget.
Demikian dimaksud, masing-masing capres terlihat cenderung main aman atau sangat berhati-hati hingga akhirnya hasil debat menjadi anti klimaks. Wasisto lalu menyayangkan para capres tidak membahas mengenai nasib periset di tanah air. Debat tersebut lebih banyak menyinggung kesejahteraan guru dan dosen. Meski demikian, Wasisto berharap pasangan capres-cawapres mengimprovisasi berbagai macam program dalam visi misinya. Apalagi, mereka mempunyai program unggulan yang ditawarkan kepada para pemilih. Menurutnya, penyampaian program-program unggulan tersebut berguna sebagai landasan masyarakat untuk menentukan pilihan pada 14 Februari 2024 nanti. Di balik serunya debat Capres Pemilu 2024 yang terakhir, datang sebuah cerita dari sang presiden. Presiden Joko Widodo, Jokowi, buka suara soal polemik presiden dan menteri boleh kampanye dalam pemilihan umum. Menurut dia, jangan diinterpretasikan berbeda karena apa yang disampaikannya itu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, bahkan, Jokowi sampai memperlihatkan lembaran kertas besar mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu untuk menguatkan pernyataan yang disampaikannya hingga menimbulkan polemik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan kalian pilih di pemilu 2024? Jangan lupa datang ke TPS dan pilih yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta kita Indonesia. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.